Salam. Shalom. Mari tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah. Mari katakan haleluya. Lebih semangat katakan haleluya. Haleluya. Sambil tepuk tangan, mari katakan haleluya. Haleluya. Coba ibu-ibu kasih apa ya? Tos begini ya, nggak usah begini, begini aja sambil katakan ayo kita lebih semangat lagi gitu. Iya. Oke. Ayo saya mau sampaikan firman, saya menyampaikan terima kasih buat kesempatan pagi hari ini setelah pandemi sekian tahun dan sudah lama juga saya nggak ke tempat ini. Tadi sempat nyasar sampai belakang-belakang ya, padahal gerejanya juga kelihatan gede ya, ikutin map nyasar juga ya. Saya berharap hari ini semua diberkati. Amin. Saya diberi tema itu menurut saya loh cukup berat ya. Karena temanya begini, bangkit dan bersinar bagi keluarga. Ayo kita katakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bangkit dan bersinar bagi keluarga ya. Kalau bersinar bagi kota mungkin lebih mudah. Bersinar bagi gereja mungkin lebih mudah. Tapi bersinar bagi keluarga itu justru area terberatnya semua orang. Ya. Sekali waktu ibu-ibu saya melayani di Malang ya. Terus kemudian pulang ke hotel jam 10 malam, pengen cepet tidur, istirahat, capek ya. Tapi tiba-tiba HP saya malah bunyi. Terus saya lihat yang telepon ternyata temanku sendiri, pendeta juga ya. Begitu saya sambut, halo Pak Ishak, saya dengar ada di Malang, betul. Tuhan bicara kepada saya Pak, malam ini saya harus ketemu Bapak. Ya. Terus saya jawab begini, tolong bicara sama Tuhan besok siang aja, saya bilang begitu. Karena Tuhan belum bicara sama saya ya kan. Tapi saya jawab begitu dia marah. Saya jujur keki kalau ada orang ngomong dikit-dikit atas nama Tuhan, dikit-dikit penglihatan ya. Ngerohnya kenceng ya kan, tapi maki-maki orang juga masih kenceng juga gitu ya. Dikit-dikit ayat keluar dari mulutnya tapi hidupnya enggak jelas gitu. Nah saya jawab gitu dia marah dan akhirnya saya ngomong begini, oke, kamu kesini deh kita ngobrol ya. Saya layani sampai jam 2 pagi ya. Dan ujungnya ya saya cuman ngomong begini, besok kamu bawa istrimu ke sini ya, karena saya itu pada waktu dia marah, dia ngomong begini, Pak Ishak kalau enggak bersedia ketemu saya malam ini Pak, saya sudah siap mau minggat ini Pak. Loh, kamu pendeta kok pakai minggat-minggat segala apa? Segala, ada apa? Iya Pak, saya itu hari Minggu pulang pelayanan ditempeleng istri Pak. Loh, kamu yang ditempeleng kok malah kamu yang minggat? Saya juga heran loh kok ada istri yang nempeleng suami kok berani gitu ya. Saya lihat di sini sih kayaknya enggak ada ya. Adanya di rumah masing-masing. Iya Pak, habis nempeleng tak jambai rambutnya dia. Oh, lah kalau pendeta aja gini gimana jemaat yang dipimpin gitu ya. Akhirnya saya layani sampai jam 2 dan akhirnya saya ngomong, besok kamu bawa istrimu ke sini ya, kita ngobrol bertiga supaya aku dengar dari istrimu. Enggak bisa Pak, besok saya harus khotbah di gereja ini. Terus lusa saya harus ke Surabaya, khotbah 3 kali di satu gereja. Saya akhirnya beranikan diri, bro, sudah waktunya time out. Ya, coba betulin dulu hidupmu, baru naik mimbar. Gitu. Ya, ibu-ibu memang sih menurut saya loh ya, barangkali salah juga pandangan saya ini. Mimbar ini seringkali berdiri orang-orang munafik kecuali di sini ya. Makanya begini, aslinya kita itu bukan di sini, bukan di sini, juga bukan di situ, di rumah kita. Boleh katakan amin? Kekristenan kita yang sesungguhnya, hidup kita yang sesungguhnya itu adalah rumah kita sendiri. Boleh katakan amin? Colek sebelahmu dan katakan jangan pura-pura gak dengar, ini baru mulai. Dan kita sekarang mau ditantang ini, kita harus bersinar di rumah kita masing-masing. Boleh katakan amin? Siap untuk bersinar di rumah masing-masing? Sudah siap? Sudah tahu caranya? Ayo kita baca dalam 1 Korintus pasal
11 ayat 7. 1 Korintus pasal 11 ayat 7. Bangkit dan bersinar bagi keluarga. 1 Korintus pasal 11 ayat 7. Ayat itu berkata begini. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi, ayo kita baca bagian B ini bersama-sama. Semua wanita bersama saya. Ya, 2, 3. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Boleh katakan amin? Simple saya mau bicara. Jadi gini loh ibu-ibu ya. Ternyata fungsinya kita, pernah nggak dulu pada waktu masih kecil pegang kaca cermin, terus Anda tangkap sinarnya matahari, terus Anda pantulkan ke mata teman, terus teman marah. Pernah lakukan itu? Nah, fungsinya kita itu kayak gitu, ya kan? Jadi rumah tangga yang benar itu begini, seorang laki-laki itu harus menerima sinar kemuliaan Allah itu, lalu dipantulkan kepada istrinya, lalu istrinya tangkap, kemudian pantulkan kepada si isi rumah, dan rumah ini pasti penuh dengan sinar kemuliaan Allah. Saya pertanyaannya, suamimu kira-kira bersinar enggak? Aku boleh turun enggak? Aku pengen lebih dekat supaya ngobrolnya lebih enak gitu. Boleh ya? Yang jadi persoalan juga suami kita loh. Makanya minta tolong ini direkam, nanti bagi satu-satu pulang didengerin suami istri. Ya. Oh ya, seorang suami itu harus punya kekuatan, punya kemampuan, ya, menangkap sinarnya Tuhan. Terus kemudian, nah sinar itu dipantulkan kepada istrinya. Nah istrinya kalau melihat suaminya itu kayak melihat Tuhan gitu. Tanya sebelahmu, kamu lihat suamimu kayak lihat apa? Loh ada yang bilang kayak lihat gendruwo. Sudah pernah lihat gendruwo? Belum? Kalau belum coba lihat orang sebelahmu. Maksudnya tanya sama dia, barangkali dia pernah lihat. Ya, tahu-tahu ada yang jawab kayak suamiku, nah gitu ya kan. Jadi seorang suami itu harus punya kemampuan tangkap sinarnya Tuhan, pantulkan kepada istrinya. Istri itu kalau lihat suami kayak lihat Tuhan, kira-kira begitu. Terus istri tangkap, ya sama, bayangan yang sama ditangkap oleh istrinya, dipantulkan kepada anak-anaknya. Wah gitu, keren ini. Siap untuk lakukan ini? Halo, siap untuk lakukan ini? Dua saja saya mau sampaikan supaya Anda bisa bersinar ya. Satu begini. Kalau mau ditulis begini, supaya aku bisa bersinar, satu, saya ini utuh enggak? Sebab kaca itu kalau retak, bisa enggak bersinar? Enggak bisa. Itu baru retak loh, apalagi kalau remuk. Nah itu enggak sama sekali bersinar. Jadi langkah pertama supaya bisa bersinar Anda mesti utuh dulu. Artinya apa? Dipulihkan supaya bisa memulihkan. Sebab 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 6 itu di situ antara lain firman Tuhan berkata begini ya, istri itu harus tunduk kepada suami menjadi berkat, kira-kira begitu, supaya kalau ada suami yang kurang ajar, suami yang belum bertobat, suami yang belum mengenal Tuhan gitu, tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi bukan kata-katamu, bukan. Kata-katamu bagi suamimu itu nyebelin telinganya kadang-kadang. Terlalu banyak ngomong malah nggak menarik. Tapi kalau terlalu banyak action dan memberkati, suamimu pasti jatuh cinta bertubi-tubi sama Anda. Boleh katakan amin? Colek sebelahmu, jangan pura-pura nggak dengar loh Ci, ini penting loh. Oh ya harus pulih dulu, retaknya itu harus dibenerin. Boleh katakan amin? Supaya apa? Bisa memantulkan sinar itu gitu. Kalau suami belum pulih, Anda dulu karena Anda yang ketemu saya hari ini. Anda dulu yang harus dipulihkan. Nah, istri wanita itu luka. Lukanya wanita itu hanya disebabkan oleh, kalau mau ditulis begini,
lukanya wanita itu hanya disebabkan oleh tiga pria yang berpotensi melukai wanita. Satu adalah pria di rumah lamanya dulu, yaitu bapaknya. Nah gitu ya kan. Saya baru pulang dari Surabaya pakai mobil. Ibu-ibu, saya minta maaf, saya baru kasih informasi sekarang ya, setelah 4 tahun lalu istriku dipanggil Tuhan, 1,5 tahun lalu saya menikah lagi sama istriku ini. Ini Bu Gembala di Banyuwangi, Jawa Timur, dan second married itu lebih sulit. Ya, ini anak saya terakhir, yang kedua dari istri pertama, ini anak terakhir dari dia. Maksudnya enggak lahir dari benih saya, tapi dari hati saya, kira-kira gitu. Ya. Nah, saya dulu pada waktu nikah ya tak sembuhkan dulu lukanya. Kalau nggak sembuh nanti ngelukain. Wanita yang luka pasti melukain. Nah, dulu kami sepakat salah satu aja dari anak kami nggak setuju, kami nggak nikah. Saya bawa 2, istriku bawa 6. 4. 4 jadinya 6. Sorry ya Mi. Kalau 6 itu mencret bukan beranak ya kan. 4. Urutannya bagus, 32, 28, karena saya 28, terus CC-nya yang paling besar sekarang 26, 24, 22, dia 20, 18 gitu. Ya, dan ketika selesai nikah ya saya suruh mereka berdiri di depan. Terus anak saya pertama bilang, saya selama ini punya adik 1, tapi hari ini dengan kesepakatan karena papa menikah lagi, jadi saya harus menjadi kakak dari 5 adik. Nah, gitu. Terus dia ini yang kedua, aku selama ini nggak pernah jadi CC, tapi sekarang saya punya adik, jadi saya harus belajar jadi CC gitu ya. Terus anak dia yang pertama juga gitu, aku selama ini Cik D, cacik paling gede ya kan. Tapi sekarang saya harus belajar jadi adik. Jadi apa-apa, dan sekarang saya akhirnya sering di WA-in orang mau nikah lagi gitu ya. Gimana Pak kunci-kunci ya, pokoknya nikah lagi itu pilihannya begini, umur panjang atau cepat mati, nah gitu ya kan. Loh, saya menarik kesimpulan begitu gitu ya kan. Kenapa? Loh, saya ngajar di beberapa sekolah Alkitab, saya tanya nih kepada siswa-siswi, menurut kalian menikah itu apa sih? Saya kaget dengan satu jawaban seorang mahasiswa, Pak, menikah itu cari-cari persoalan, dia bilang begitu. Ya juga sih ya. Tapi buat saya sih yang saya tahu, menurut saya pernikahan itu adalah tempatnya semua persoalan ada di situ. Boleh katakan amin? Nah, yang melukai wanita, kita kembali. Yang pertama itu adalah papanya dulu. Nah, kalau dia luka dari papanya ini nggak selesai, nanti begitu nikah, jangankan bersinar, nggak akan, cenderung melukai. Makanya harus seorang wanita sebelum nikah harus rekonsiliasi dulu harusnya sama papanya supaya kalau ada luka ya disembuhkan gitu. Terus yang kedua, pria yang kedua adalah pria yang pernah hadir di hatinya dan nggak pernah jadi suaminya. Itu juga bisa melukai, apalagi kalau sudah dinodai ya kan. Makanya pokoknya sebelum nikah setiap wanita harus pulih. Boleh katakan amin? Ya jangan ada nanti kalau cari mantu jangan begini, anakmu sudah umur gitu. Kemudian ada wanita baru putus pacar. Nah ini loh mumpung jomblo. Pacar itu nikah itu bukan karena mumpung jomblo loh, bukan. Nikah itu juga bukan karena hamil duluan, bukan. Jangan dinikahkan kalau nggak siap. Kan secara logika kalau ada pria menghamili pacarnya kan berarti karakternya nggak bagus. Makanya harus disiapkan dulu. Nikah itu harus disiapkan. Siapnya seperti apa sih? Hatinya harus beres. Kalau ada luka disembuhkan, terus utuh gitu. Supaya apa? Hanya orang pulih yang bisa memulihkan orang lain. Boleh katakan amin? Papanya, mantan pacarnya. Terus yang ketiga, yang potensi melukai wanita adalah pria yang sekarang serumah dengan dia. Itu. Ya. Saya sekali waktu bikin seminar keluarga, terus saya pisah nih ibu-ibu ya. Pria sendiri, wanita sendiri. Saya masuk di ruang suami, saya tanya begini. Bapak-bapak, siapa di antaramu yang menyesal menikah dengan wanita yang sekarang jadi istrimu? Bapak-bapak boleh angkat tangan, nggak ada istrimu, saya bilang ya. Nanti saya berdoa buat Anda, saya kaget loh. 75% angkat tangan ya. Terus saya tanya, pria paling depan, Pak kenapa menyesal? Pak Ishak, istriku itu keras kepala.
Oh, ya kalau enggak keras bukan kepala. Terus saya tanya di tengah, ya, Pak, kenapa menyesal menikah sama ibu? Istriku itu Pak kayak radio rusak. Loh, maksudnya apa? On off-nya sudah dol. Jadi nggak bisa di off, on terus. Pagi itu pokoknya jeplak mulutnya sepanjang hari itu Pak, begini terus. Saya bilang bagus itu. Yang masalah itu kalau mulut istrimu begini nggak balik lagi, nah tambah pusing ya kan. Lah kalau wanita begitu apakah bersinar? Nggak mungkin ya kan. Bikin masalah, bikin semua butek jadinya. Paling belakang saya tanya, ibu, bapak kenapa menyesal nikah sama ibu? Istriku ini wanita Pak, tapi ngoroknya itu kayak gempa bumi. Berhenti ngorok miring malah ngiler, satu bantal habis. Saya bilang nikah itu seperti itu Pak. Nikah itu ya terima sak ngorok-ngoroknya, sak ngiler-ngilernya, termasuk sak bau mulutnya juga itu. Tapi Pak pagi itu menjelang bangun itu Pak, kentutnya 3 suara loh Pak. Ya berarti silite bojomu stereo itu, saya bilang gitu. Terus tak dudukkan istriku, tak dudukkan plek gitu. Di depan para pria ini. Pak lihat ini istriku. Di jemaat yang saya layani, yang lebih cantik dari dia banyak. Yang lebih baik dari dia banyak. Yang lebih pinter dari dia banyak. Yang lebih cerdas dari dia banyak. Yang lebih kaya dari dia banyak. Tapi menurut Tuhan, yang paling pas buat saya, ya dia ini. Nanti kalau ngasih tahu ke suami, hati-hati ya. Nanti tiba-tiba ngelabrak saya semua nanti. Pokoknya didengerin aja ya kan. Karena wanita nggak akan bisa bersinar tanpa prianya bersinar gitu loh. Begitu juga pria nggak akan bersinar kalau nggak ditopang oleh istrinya, nggak akan. Rumah tangga itu harus bersinar dua-duanya. Boleh katakan amin? Nah, saya masuk ruang wanita. Ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang menyesal? Saya nggak mau tanya di sini. Nanti malah jadi persoalan ya. Saya tanya, ibu-ibu siapa yang menyesal menikah dengan pria yang sekarang jadi suamimu? Boleh angkat tangan, nanti kita berdoa. 90% angkat tangan. Saya tanya, ibu kenapa menyesal? Aduh Pak, kalau bukan karena anak Pak, saya sudah pilih cerai saja. Nah kalau wanita itu seringkali anak, ya kan alasannya. Belakang saya lihat itu belum tak tanya, tahu-tahu angkat tangan. Pak Ishak, ya kalau boleh tuker tambah. Berapapun tambahnya, saya mau. Tapi buat ibu-ibu yang ada di sini, saya mau kasih tahu. Anda yang masih punya suami, pria yang sekarang jadi suamimu itu yang terbaik buat Anda. Tapi jengkelin loh Pak. Ya Anda memang cocok buat pria yang jengkelin itu. Pokoknya nanti pulang dari sini begitu lihat suami, paling pas. Anda kalau diganti Pak tambah persoalan loh. Anda kalau diganti tambah masalah. Sudah itu yang paling pas buat Anda. Boleh katakan amin? Nah makanya kalau sekarang Anda sedang sakit hati, sedang kecewa sama dia, nggak ada pilihan lain. Hatimu harus pulih supaya bersinar. Ampuni dia. Boleh katakan amin? Saya kemarinnya lagi, saya itu minggu melayani di GBI Rock Surabaya sampai Senin. Nah Selasa saya di Senin siang itu saya konseling dengan 3 anak, 5, semuanya 5. Jadi kakak beradik perempuan semua. Terus didampingi sama sepupunya, kira-kira begitu ya. Itu mamanya sakit payudara, udah saya dikasih fotonya ada benar-benar busuk kalau saya lihat. Wih, apanya gitu enggak punya belas kasihan sama sekali. Jadi ini istri yang sakit kanker payudara ini pahit banget sama suaminya. Tak suruh mengampuni, tapi ketemu enggak mau. Karena memang suaminya atos banget. Ya. Anak-anaknya semua luka ini tiga-tiganya. Ya, sudah enggak ada pilihan lain. Kamu kalau enggak mengampuni ya enggak boleh. Pengampunan itu menyembuhkan. Boleh katakan amin? Pengampunan itu pasti menyembuhkan. Anak saya ini nikah yang punya anak satu ini ya. Waktu nikah mamanya sudah enggak ada.
Saya tuntun ke depan menuju pelaminan yang berkati dia Raditya, ya. Itu sebelum saya lepas, saya pesan sama dia. Saya pesan begini, "Nak, sebentar lagi papa lepas kamu dan kamu akan hidup sama suamimu." Ya. Papa cuma pesan 3 hal saja. 1, jangan pernah berhenti mencintai suamimu. Keadaannya seperti apapun. Dan jadikanlah cinta itu bukan lagi perasaan. Karena perasaan itu akan hilang. Tapi keputusan. Terus 2, jangan pernah berhenti mengampuni suamimu. Percaya sama papa. Sekali waktu suamimu pasti bikin kecewa. Pasti bikin marah, pasti bikin luka. Dan seberat apapun dia melukai kamu. Cuman saya nggak ngomong begini. Termasuk kalau dia selingkuh. Karena saya nggak menginginkan itu. Tapi harusnya mengatakan begitu. Ampuni, karena apa? Perceraian itu, selingkuh itu bukan alasan cerai. Yang ketiga, jangan pernah berhenti melayani. Suaminya dia datang ke saya. "Pak, aku kagum dengan caranya papa mencintai mama. Ajari aku mencintai istriku." Sampai hari ini saya kawal. Gitu. Jadi gak ada pilihan lain loh ibu-ibu. Siapapun yang mengecewakan hatimu, supaya bisa bersinar, Anda harus penuh dengan pengampunan. Boleh katakan amin? Iya, itu yang pertama. Yang pertama ya, supaya bersinar, hati harus pulih, hidup harus pulih, utuh, mengampuni, supaya enggak jadi kacar tak. Kira-kira begitu. Apalagi hancur. Yang kedua sekarang, mari kita lihat ayatnya ya, 1 Korintus 11 tadi, ayat 3, sekarang naik ke ayat 3. Ayat 3 itu tolong multimedia dibuka. Ayat 3-nya berkata begini. Ayat 3, 1 Korintus pasal, ada di layar sini ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Ayat 3-nya itu berkata demikian ibu-ibu, ayat 3. Yang pertama, kita harus pulih supaya kita bisa bersinar. Yang kedua, 1 Korintus 11 ayat 3. Ayat itu berkata demikian. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Boleh katakan amin? Nah, ada satu ketetapan. Kenapa saya pakai ayat-ayat ini? Karena saya mau rumah tangganya Bapak Ibu-ibu betul-betul diberkati ya. Nah, Tuhan itu menetapkan sebuah keputusan yang nggak bisa diprotes oleh siapapun, nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa diubah. Tuhan menetapkan pria itu sebagai kepala. Ya. Nah, kalau pria kepala berarti istrinya penolongnya. Kira-kira begitu, ya kan? Nah, gitu. Nah, makanya supaya Anda bersinar, ibu-ibu bersinar, maka yang pertama pulih ya supaya bersinar. Yang kedua begini. Fungsi dan posisi yang tepat. Boleh katakan amin? Anda harus berada di satu fungsi dan posisi yang tepat. Karena begitu meleset, itu kayak begini. Kemarin tuh saya di hotel ya, buka wifi bolak-balik nggak kebuka. Kenapa? Passwordnya salah. Nah, fungsimu dan posisimu itu begitu salah, kayak password yang keliru, dan kemudian berkat rumah tangga pasti nggak kebuka. Jadi passwordnya harus benar. Posisikan suamimu seperti Tuhan tetapkan, yaitu suamimu kepala. Boleh katakan amin. Saya punya teman pendeta di Jawa Timur, ya orangnya culun. Waktu sekolah juga jadi bahan hinaan begitu ya. Tapi namanya juga nama orang pinggiran. Saya sebut nama karena saya juga sudah ngobrol sama dia. Ini misalnya di live streaming juga nggak masalah ya. Namanya itu Simon Tukimin. Jadi saya ngomong begini, Mon, supaya namamu lebih keren diganti Simon Tu. Nggak usah pakai Kimin, Tu saja. Jadi mirip orang Santung ya. Kenapa? Karena waktu saya di Santung, nama saya diubah Master Tu. Ishak Tulus cuman Master Tu atau Tu Lause gitu ya kan. Jadi tak turunkan ke dia, Simon Tu. Dapat istri waktu dia di ladang Tuhan. Gagah, tinggi, atletis, enak dilihat bodi istrinya itu. Pinter, cerdas, visioner. Sampai temanku ngomong, ini antara musibah dan anugerah. Ya. Simon tuh dapat anugerah, istrinya musibah. Nggak boleh ngomong begitu. Ya.
Suaminya itu kelemar-kelemar. Papaku itu tak suruh ke gerejanya karena rumahnya deket, Pak. Daripada jauh-jauh ke kota, udah ke gereja dia aja lebih dekat. Saya bilang, gak mau. Pendeta kok kelemar-kelemar begitu, Papa nggak diberkati. Loh, bukan berarti Papa lihat manusia, tapi gimana? Nah, makanya tema kita hari ini bangkit bersinar bagi keluarga. Karena hidup itu dilihat tuh. Dan harus ada Tuhan, kelihatan Tuhan begitu. Boleh katakan amin? Nah yang saya kagum tuh begini. Istrinya ini orang, maaf saya sebut, tapi saya nggak ras ya. Nggak rasis. Orang Batak. Suaminya tadi orang Jawa. Lebih tegas, lebih berani. Ya, saya ngomong sama temanku, Mon, biasanya kalau nikah sama orang Batak kamu harus pakai marga. Lu masa iya? Iya, keluarganya pasti minta. Terus enaknya marga apa ya? Istrimu baru apa? Sinaga. Nah, kamu pakai si ular putih, saya bilang. Supaya seimbang ya. Yang saya mau saksikan buat ibu-ibu itu gini loh ya. Istrinya yang pinter, cekatan, visioner, decision maker yang bagus ya. Tapi semuanya itu diserahkan kepada suaminya. Dia rilis suaminya itu kepalanya, suaminya itu pemimpinnya, begitu. Nah, Anda ya akan bersinar dalam rumahmu kalau posisimu benar, ya, tugasmu benar, terus kemudian fungsimu juga benar. Pria itu ditetapkan sebagai kepala. Kata kepala itu dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata kepale. Kepale itu artinya satu adalah sustainer, penopang. Jadi pria itu enggak boleh lemah karena dia penopang. Nah, supaya lebih kuat harusnya seorang istri juga menolong dia supaya dia betul-betul berdiri sebagai penopang. Boleh katakan amin? Terus yang kedua, kata kepala itu maintainer, pengelola. Apa yang dikelola? Taman Eden, terus Hawa. Nah gitu. Adam itu diciptakan gitu. Taman Eden dikelola, terus Hawa. Pria itu harus mahir mengelola dua hal ini. Dan istri mendukung gitu, kira-kira begitu. Ya makanya pria itu kalau nganggur biasanya lebih stres daripada wanita nganggur. Kenapa? Karena di kepalanya ada prinsip maintainer tadi itu gitu. Ya, kalau ada pria nganggur dan tetap tenang, pria sontoloyo itu namanya ya kan. Nah, istrinya harus nolong ini supaya apa yang dikelola itu bertumbuh jadi besar. Boleh katakan amin? Ya, jadi posisimu nggak boleh pindah, posisimu tetap penolong. Dia pemimpin, Anda penolong. Terus yang ketiga, kata kepala itu artinya source, sumber. Jadi kalau sumbernya nggak benar, yang disumberi nggak benar juga. Makanya kalau suamimu ternyata, saya kemarin ngomong sama 3 anak yang saya konseling itu, mungkin loh bapakmu dulu juga diperlakukan seperti itu. Makanya dia perlakukan juga seperti itu sama kalian. Karena seorang pria itu biasanya nggak pernah jadi bapak yang benar, kalau dia nggak pernah dibapaki dengan benar. Nah, waktunya ketika dapat pria yang nggak punya bapak benar, Anda mesti tolongin suamimu. Boleh katakan amin? Jadi untuk bersinar di rumah itu simpel. Satu, hatimu harus kaya dengan pengampunan, dilukai jangan pernah memilih luka, tapi memilih tetap mengampuni. Boleh katakan amin? Terus yang kedua, fungsi dan posisi jangan bergeser. Anda tetap di situ. Pokoknya begini, supaya bersinar betul-betul dan diberkati, suami harus pemimpin, istri penolong. Ini nggak boleh dibalik sama sekali. Dan jangan menggunakan begini, hanya penolong, nggak boleh, itu kayak diremehkan. Atau begini, berarti suami itu lebih lemah karena perlu ditolong. Bukan, nggak masalah lemah atau bukan ini. Penolong itu artinya begini, bukan ambil alih, sebab ada banyak istri mengambil alih, ya kan? Nah, menolong itu artinya satu, mengerjakan bersama-sama gitu loh. Supaya apa? Menjadi lebih ringan. Apapun proyek yang dibangun oleh suamimu, harusnya Anda terlibat di dalamnya, mengerjakan bersama-sama. Boleh katakan amin? Terus yang kedua artinya menolong, menghadapi bersama-sama, karena setiap perjalanan hidup kita itu kapan aja pasti ada masalah. Dan ketika ada masalah jangan angkat tangan, tapi ikut menghadapi bersama suami. Boleh katakan amin? Yang ketiga, penolong itu menikmati bersama-sama. Sebab banyak juga istri begitu panen, berhasil pindah semua ke ipar, ke orang tua, ya kan? Suami hanya bagian cari gitu ya. Di sini enggak ada ya. Ini adanya di sana sini ya. Gitu. Jadi posisi sama fungsi jangan geser.
Pemimpin, penolong. Terus suami mengasihi, istri tunduk. Nah ini juga nggak boleh diubah. Pokoknya 4 hal ini sebagai apa ya? Anda pasti bersinar kalau lakukan itu. Boleh katakan amin? Rumahmu pasti diberkati. Boleh katakan amin? Dan itu memang nggak gampang sih. Saya kemarin mampir di rest area, ya. Terus mau keluar, istriku ngomong, Pi, yang kiri, bukan yang kanan, yang kiri. Terus saya bilang, apakah perlu wanita bijak ditambah 1 sesi? Sesi apa? 1 mobil 2 supir. Nah saya ingat pengalaman, ternyata 2 kali nikah kelemahannya sama, terus ada kemiripan. Saya sama dia itu gini, punya sebuah keputusan, punya sampai kepada level pengertian begini. Di hatinya dia ada 1 ruang yang pernah ditempati yang namanya Yonatan, papanya dia. Saya nggak bisa masuk situ. Dan itu nggak pernah hilang. Sama, di hatiku yang pernah ditempati namanya Ribka. Nggak bisa ditempati siapapun kecuali Tuhan. Boleh katakan amin? Nah, memang pengertiannya di second marriage harus lebih dewasa banget. Pokoknya. Gitu. Ya. Dan intinya, saya pernah sekali waktu bawa mobil ke Dr. Cipto, ke Bundaran HI belok kiri, itu Sudirman. Mirip-mirip dengan kemarin, makanya saya cerita sekarang. Begitu mau belok, istriku almarhum ngomong gini, Pak, awas jangan yang kiri ya, kiri itu perboden, pilih agak tengah dikit. Saya pilih tengah. Begitu belok, langsung ditangkap polisi saya. Saya diam, senyum saya, istriku nunduk, mungkin gak enak ya kan. Terus kemudian SIM-ku diambil sama polisi, SIM, SNK, terus diperiksa ya. Terus kemudian, terus polisinya gini, Pak boleh lihat KTP? Saya juga heran kok minta KTP, dilihat. Loh Bapak pendeta ya? Betul Pak polisi. Aduh Pak pendeta, salah jalur. Ya, saya nggak ngomong gini, istriku enggak. Ya Pak polisi minta maaf, salah jalur. Oke, lain kali jangan diulangi ya. Kalau belok sini harus paling kiri. Iya Pak polisi minta maaf, silahkan jalan. Nggak ditilang saya. Tapi di jalan saya ngomong, siapa? Gimana kalau di wanita bijak itu ditambah 1 sesi? Loh sudah 10 sesi loh Pak. Gak apa-apa di pria itu saya 1 kapal 2 kapten. Ibu-ibu sudah ikut kan? 1 kapal 2 kapten. Sudah pernah ikut ini? Ya. Ada ya? Gimana menurut Anda kalau kapalnya 1, kaptennya 2? Tenggelam kapal itu ya kan? Kaptennya 2. Dan saya lihat dari depan ini beberapa ibu-ibu, wajahmu kapten banget loh. Nah itu juga yang membuat gak bersinar ya kan? Terus istriku nanya, saya siapa lagi Pak? 1 sopir 2 mobil, dia bilang gitu. Nah sejak itu dia gak pernah protes. Pokoknya kalau bak mobil dia tahu, aku tahu jalan, aku tahu rambu-rambu lalu lintas. Loh, suami itu ibu-ibu. Stres di jalan itu bukan karena macet aja loh. Ya karena mulutnya istrinya juga itu. Awas, rem, kiri. Sampai ada suami, udah kamu aja yang bak mobil. Ada itu. Nah yang ketawa itu pengalaman ya kan. Gimana mau bersinar, wong di mobil aja Anda bikin padam api ya kan. Ayo kita pokoknya begini, jangan bergeser dari posisimu dan dari fungsimu. Anda itu ditetapkan Tuhan sebagai penolong dan harus tundukmu itu seperti kepada Tuhan, kira-kira begitu. Saya percaya kalau ini kita lakukan di rumah kita akan bersinar. Boleh katakan amin?